إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk kepada as-salatus sabi'ah, perkara yang ketujuh daripada perkara-perkara jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haq. Berdalil dengan apa yang berada di atasnya ahlul quwwah. Berdalil dengan apa yang berada di atasnya orang-orang kuat, bahwasannya itulah kebenaran. Kalau seandainya itu bukan kebenaran, tentunya orang-orang tersebut kuat dalam harta, kuat dalam pemahaman, kuat dalam kedudukan, kuat dalam fisik, kuat dalam amal, dan yang semisalnya. Tentunya mereka tidaklah mengambilnya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berada di atasnya, itu merupakan kebenaran, karena mereka adalah orang-orang yang kuat. Sedangkan orang-orang yang mengambil hidayah, mayoritasnya biasanya adalah justru orang-orang lemahnya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka taufik, orang-orang yang du'afa, lemah, baik sisi fisik ataupun sisi harta ataupun sisi kedudukan ataupun martabat dan semisalnya. Qala al-muallif rahimahullah al-istidlalu bi qaumin utuqan fil afwam wal a'mal. Mereka berdalilnya mereka ahlul jahiliyah dengan orang-orang yang diberi kekuatan dalam pemahaman dan dalam amalan, wa fil mulki wal mali wal jah, dan juga dalam kepemilikan, kekuasaan, dalam harta dan kedudukan. Faraddallahu dzalik biqaulihi ta'ala. Maka Allah membantah hal tersebut dengan firman-Nya. Dan anggapan ini benar-benar nyata kita saksikan, bahkan sebagian kita mungkin berhadapan dengan orang-orang tersebut, bahkan mendengar mereka ucapan tersebut. Seandainya mereka keliru, kalau seandainya mereka salah, tentunya tidak akan sebanyak itu orang-orang yang berada di atasnya. Seandainya apa yang mereka kerjakan itu keliru, tentunya mereka orang-orang yang paling tahu tentang kekeliruan tersebut, karena mereka orang-orang yang pintar. Dan semisalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi, dan sungguh-sungguh kami telah memberikan kekokohan kepada mereka pada apa-apa yang tidak diberikan kepada kalian. Kekokohan tersebut, kekuatan, kekokohan Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka berada di atas penyimpangan dan Allah hancurkan mereka. Wa qaulihi, dan juga firman-Nya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan dahulu mereka sebelum itu minta supaya dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka di saat mereka datang kepada mereka sesuatu yang mereka ketahui, mereka kenali, artinya mereka adalah orang-orang yang dzu fahm, mereka adalah orang-orang yang daul afham, memiliki pemahaman-pemahaman, mereka faham
Akan tetapi apakah kefahaman tersebut bermanfaat bagi mereka? Kafaru bih, mereka justru kafir dengannya. Jadi tidak mesti ya, orang yang cerdas, pandai, mampu untuk meyakinkan orang dengan retorikanya, dengan penjelasannya, berarti dia berada di atas kebenaran. Tidak. Orang-orang Yahudi, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala afham, pemahaman yang kuat, yang kokoh, ma'rifat, ya, kebenaran, tapi mereka tidak mengambilnya. Sehingga tidak bisa jadikan dalil kemudian orang itu fulan, dia itu sekolahnya tinggi, pendidikannya, dia itu adalah profesor, doktor, dia itu ini dan itu. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Dia itu sekolah di tempat-tempat pendidikan Islam, dia itu belajar Islam tidak hanya 1 tahun 2 tahun. Tidak bisa dijadikan patokan. Dia bukan lagi sekedar sarjana, dia itu adalah dosen misalnya. Tidak bisa dijadikan patokan sebagai kebenaran. Orang-orang Yahudi yang tahu persis tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka tidak beriman dengan Rasulullah. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang belajar sampai pada tingkat doktor, belajar di salah satu universitas Islam terbesar di dunia, bahkan di pusat daripada datangnya Islam di Mekah sana, di Ummul Qura misalnya. Akan tetapi jika ucapannya bertentangan dengan Al-Quran, perbuatannya bertentangan dengan Islam, pembelaannya senantiasa kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh kaum muslimin, maka ucapan-ucapan dia tidak ada nilainya. Wa qaulih, dan juga firman-Nya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah, mengetahui Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Seperti kita mengenal anak-anak kita, tahu persis ciri-ciri anak kita. Tidak hanya sekedar ciri-ciri fisiknya, karakternya juga kita ketahui masing-masing daripada anak kita tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pengenalan daripada orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Apakah kemudian al-faham tersebut, pengenalan tersebut, ilmu tersebut yang ada pada mereka bermanfaat? Ternyata tidak. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, min masail jahiliyah, di antara masail jahiliyah, annahum yastadillun anna ma kana alaihi al-aqwiya minan nas wa ashabul jah wa ashabul zaka annahu huwal haq. Di antara masail jahiliyah bahwa mereka berdalil bahwa apa yang berada di atasnya orang-orang yang kuat dari manusia, apa yang diyakini oleh orang-orang yang kuat dari manusia ini, min ashabil jah, dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan orang-orang yang memiliki zaka, kecerdasan, itulah kebenaran. Jadi kebenaran adalah apa yang ada padanya tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang ditokohkan. Fahadha huwa dhabit indahum li ma'rifatil haq. Inilah dhabit, yakni yang mereka jadikan tolak ukur untuk mengenal kebenaran.
Apa tolak ukurnya? Annahum yanturun finnas. Mereka memandang kepada manusia, melihat. Famakana alaihi ahlul quwwah wal mal wat taraf wal jah i'tabaruhu wal haq. Maka apa saja yang ahlul quwwah berada di atasnya, orang-orang kuatnya berada pada perkara tersebut, ahlul quwwah, ahlul mal, orang-orang yang kayanya, ahlul taraf, orang-orang yang bermegah-megah dalam kehidupan dunianya, glamor kehidupannya, wajah memiliki kedudukan, para bangsawannya, orang-orang kaya, orang terpandangnya, para majikan, para juragan, tujah. Maka i'tabaruhu wal haq. Mereka menganggap itulah kebenaran. Dong para juragan semuanya aja pakai gitu loh. Ini orang-orang kaya semuanya begini. Dan seterusnya. Inilah kebenaran. Karena dilakukan oleh mereka. Nah, ini tokoh-tokoh aja seperti ini semua. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu dianggap sebagai kebenaran. Wa makana alaihi du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batilan. Adapun sesuatu yang dipegang oleh orang-orang lemah, orang-orang fakir, mereka anggap itulah kebatilan. Hadhihi halatu ahlul jahiliyah. Inilah keadaan ahlul jahiliyah. Sehingga mereka di saat membantah para rasul yang melihat dari sisi ini. Siapa yang mengikuti kalian? Lihat orang-orang rendahan. Mereka membantahnya dari sini. Demikian pula dakwatul Islam, dakwatul ahli sunnah. Justru dakwatul haq kebanyakannya. Ya. Orang-orang yang mengikutinya adalah du'afa kebanyakannya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan padanya hidayah ini adalah du'afa. Orang-orang yang lemahnya, orang-orang yang fakir. Karena memang demikian dakwatul haq, ya. Di dalam berdakwah dia tidak pandang bulu kepada siapa saja. Dan kebiasaan daripada orang-orang yang berharta, kebiasaannya tokoh, kebiasaan orang yang berkedudukan, mereka sulit menerima kebenaran. Karena mereka khawatir akan terkurangi daripada kehormatan mereka, kedudukan mereka dengan bercampur, berbaur dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai rendahan tersebut. Itu keadaan orang-orang musyrikin Quraisy pada dakwahnya Rasulullah SAW di awal-awal dakwah beliau. Meskipun tetap ada seperti Abu Bakar, As-Siddiq, Utsman bin Affan, orang-orang kayanya dari kalangan para sahabat, Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lainnya. Nah, tetap ada, tetapi segelintir dibandingkan dengan mayoritas keadaan para sahabat ridwanul alaihim ajmain. Demikian pula dakwahnya ahlu sunnah di setiap masa, di setiap zaman. Demikian keadaannya, diuji dengan keberadaan hal tersebut. Yang mendapatkan hidayah adalah kebanyakannya orang-orang lemah. Walhamdulillah. Sehingga tentunya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya hikmah. Hadhihi halatu ahlul jahiliyah. Demikianlah keadaan pada ahlul jahiliyah. Wa hadza dhabit batil. Dan tolak ukur ini adalah tolak ukur yang salah. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil umam as-sabiqah al-kafirah. Allah azza wa jalla telah memberitakan tentang umat-umat yang telah lewat, umat-umat yang kafir. Annaha kanat ala quwwah wa annaha kanat ala tharwah. Fi ayat tirah. Bahwasanya mereka dahulu berada di atas kekuatan, mereka dahulu berada di atas tarwah.
berlimpah harta pada ayat yang banyak. Apa yang terjadi pada Qarun? Orang yang paling kaya, tiada bandingnya, sangat kaya raya. Ya, masih ada yang lebih kaya daripada Qarun. Fir'aun dengan kedudukannya, kekayaan dan kedudukan. Annahum ahlu jah, bahwasanya mereka ini orang yang memiliki kedudukan. Wa indahum zaka wa afham, dan mereka memiliki kecerdasan dan pemahaman. Lakin ma nafa'ahum dzalik, akan tetapi itu semua sama sekali tidak bermanfaat kepada mereka. Bal kanu 'alal batil, bahkan mereka itu berada di atas kebatilan. Wa qad dzakarallaha hadza fi ayatin katsirah, dan Allah telah menyebutkan ini pada ayat-ayat yang banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiya. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang sangat nyata, sangat jelas, gamblang, maka orang-orang yang kafir itu mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada orang yang beriman? Ayyul fariqaini khair, di antara dua kelompok ini, yakni kami dengan kalian, manakah yang lebih baik makomnya, kedudukannya, dan siapakah yang lebih baik nadian, yakni majelisnya. Mereka melihat dari sisi kedudukan, melihat dari sisi majelisnya. Majelis kami adalah orang-orang besar, orang-orang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang berkedudukan. Sedangkan majelis kalian orang-orang rendahan. Kedudukan kami adalah para tokoh, para pembesar kaum, para kepala-kepala suku. Sedangkan kalian para jembel, orang-orang rendahan. Demikian ucapan mereka, menghina orang-orang yang beriman di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat jelasnya, dengan sangat jelas dalam artian sama sekali tidak ada jalan bagi mereka untuk membantahnya, sehingga bantahan tersebut bukan secara ilmiah daripada ayat yang dibacakan, tetapi bantahan mereka menolak dengan cara melecehkan, sekedar ihtiqar, sekedar melecehkan saja, merendahkan, menghina. Faqala ta'ala raddan alaihi, maka Allah Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan betapa banyak kami telah binasakan sebelum mereka ini dari satu generasi. Hum, di mana mereka yang telah binasakan tadi, ahsanu athatha wariya, lebih baik perkakasnya dan lebih sedap dipandang mata kedudukan mereka dibandingkan kalian. Tetapi kami binasakan, kami hancur leburkan. Padahal dari berbagai macam sisi kalian masih kalah jauh dari mereka-mereka satu generasi yang kami telah binasakan. Wahai orang-orang Quraisy, kedudukan kalian dibandingkan dengan kedudukan Fir'aun belum ada apa-apanya. Apa yang kalian bisa bangun dengan apa yang dibangun oleh Fir'aun belum ada apa-apanya. Belum lagi generasi-generasi yang sebelum Fir'aun. Ada Tsamud, ada kaum 'Ad, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka lebih kuat daripada kalian, wahai orang-orang Quraisy. Apa yang kemudian kalian banggakan dengan
majelis kalian dan kedudukan kalian. Wa qala ta'ala, Allah juga telah menyatakan, awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka mau berjalan di atas muka bumi ini? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, kemudian mereka mau memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Kesudahan orang-orang yang mendusta pada ayat-ayat kami, mendustakan daripada rasul-rasul kami yang datang pada mereka. Mereka lebih kuat, lebih kokoh kedudukannya di atas muka bumi, lebih perkasa, lebih banyak mengumpulkan harta daripada kalian. Akan tetapi mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu asadda minhum quwwah, di mana mereka itu lebih kuat daripada mereka. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai', tidak ada yang mampu untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Fis samawati wala fil ardh, baik di langit maupun di bumi, tidak ada. Nahu kana aliman qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maha mengetahui akan segala sesuatu dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Seseorang mungkin mengetahui sebagian sesuatu, mengetahui tapi tidak mampu berbuat apa-apa pada sesuatu yang dia ketahui tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bukan sebagian tapi segala sesuatu. Dan Maha kuasa atas segala sesuatu itu pula. Apa yang diketahuinya. Itulah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Aliman qadira. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarn hum asaddu minhum batasha, dan betapa banyak kami telah binasakan dari generasi yang telah lewat. Hum, mereka itu generasi tersebut, asaddu minhum batasha, lebih hebat kekuatannya dibandingkan kalian. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, alam tarau kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaikum midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka melihat betapa banyak kami telah menghancurkan sebelum mereka dari satu generasi yang telah kami kokohkan generasi tersebut di atas muka bumi, yang belum pernah kami kokohkan kalian dengannya. yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada generasi yang telah dihancurkan tadi, kekuatan yang jauh melebihi daripada apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wasalna as-samaa'a 'alaihim midrara, dan kami turunkan hujan yang deras kepada mereka. Curah hujan yang tinggi untuk mereka. yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemakmuran. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, sehingga mereka tidak kekurangan sedikit pun untuk kebutuhan air minum mereka, air minum ternak mereka, kemudian juga sawah ladang mereka, semuanya kemakmuran terjadi di mana. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami munculkan setelah mereka generasi yang lainnya. Demikian pula jika Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan hal tersebut, ya, Allah dalam sekejap mampu membinasakan satu generasi, habis semuanya, bisa dalam waktu sekejap. Kemudian Allah munculkan kembali generasi berikutnya. Fahadhil ayat wa amsalihha tadullu ala annal ibrah laisat bil quwwah wal mal. Maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwasannya
Ibrohnya itu suatu yang tanggap itu bukan dari sisi kekuatan dan harta. Jadi tolak ukur itu bukan harta, tolak ukur itu bukan kekuatan. Idza kana ahlu dzalika ala dhalal, apabila orang-orang yang diberi harta dan diberi kekuatan tersebut ternyata di atas kesesatan. Fa inna hadhil quwwah wa hadzal mal wa hadza thara la yanfa'uhum. Tidak ada sedikit pun manfaat bagi mereka. Kekuatan yang ada pada mereka, harta yang ada pada mereka, dan kemegahan yang ada pada mereka tidak bermanfaat sedikit pun di saat mereka ala dhalal, di atas kesesatan. Orang-orang yang mengingkari bahwasannya kejadian-kejadian musibah malapetaka yang menimpa baik negeri kita ini ataupun negeri-negeri yang lainnya disebabkan karena ulah manusia, dosa-dosa mereka. Apakah mereka itu orang-orang yang bodoh-bodoh? Justru mereka adalah orang-orang yang dzu faham, orang-orang yang dzau al-ilm, orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, diberi kefahaman, orang-orang yang diberi kecerdasan, tetapi tidak bermanfaat sedikit pun kecerdasan mereka. Kita katakan tidak bermanfaat dalam perkara yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Mereka mengingkari bahwasannya kejadian-kejadian tersebut disebabkan karena dosa-dosa. Kenapa? Mereka bisa mengatakan bahwasannya seandainya ini disebabkan karena dosa-dosa, tentunya Amerika lebih pantas untuk kemudian diadab oleh Allah daripada kita. Tentunya Australia, tentunya negeri-negeri kafir, Brazil dan yang semisalnya lebih pantas untuk mendapatkan adab daripada kita. Kalau karena itu, tetapi bukan karena itu semua adalah ulah daripada alam ini. Nauzubillah. Itu semua merupakan bencana alam semata. Bisa dibuktikan dengan teori-teori. Allahul musta'an. Ini yang berbicara bukan orang-orang bodoh dan juga bukan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang diberi kefahaman tetapi tidak faham. Allahul musta'an. Bagaimana dengan keadaan orang-orang kafir? Kok mereka justru mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Tidak diadab dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka Syekh menyatakan di sini wa bayyana subhanahu annahu yu'til kuffar min ajli istidrajihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah memberikan kepada orang-orang kafir ya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tersebut dan belum memberikan azab kepada mereka karena ini merupakan istidraj. Jadi semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Orang yang diberi musibah kalau itu muslimin, maka itu menjadikan sebagai ujian bagi mereka. Kalau itu orang kafir, itu adalah azab malapetaka bagi mereka. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali, agar mereka memperbaiki diri. Adapun orang-orang kafir diberi berbagai macam fasilitas dan kemegahan, itu adalah istidraj minallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Perhatikan ini ayatnya. Maka di saat mereka melupakan peringatan-peringatan tersebut, apa yang mereka diingatkan dengannya, mereka lupakan. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kami binasakan mereka? Tidak. Allah menyatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan semuanya, segala sesuatu. Kami bukakan untuk mereka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang kafir. Di saat mereka meninggalkan daripada peringatan-peringatan Allah. Di saat mereka meninggalkan daripada ajakan-ajakan Islam. Allah bukakan untuk mereka berbagai macam pintu-pintu. Mereka mampu menguasai dunia. Berbagai macam pintu-pintu ilmu pengetahuan. Perkara-perkara yang sangat luar biasa.
kemajuan teknologi yang tiada tara. Ya. Itu orang-orang dibuka Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Dari sisi teknologi. Teknologi pun bermacam-macam. Ya. Teknologi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia secara umum maupun teknologi yang menjadi bala dan malapetaka secara umum. Pembuatan senjata-senjata pembunuh massal dan yang semisalnya. Teknologi-teknologi yang sudah tidak bisa untuk dibayangkan pencapaian mereka itu orang-orang kafir. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu, hingga di saat mereka telah bersenang gembira dengan apa yang mereka diberi tersebut. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil mereka dengan tiba-tiba. Yani kami siksa mereka, kami azab mereka dengan seketika hingga tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Hanya tinggal menunggu kapan waktunya. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti benarnya. Bukan kita mungkin yang membinasakan mereka, mungkin kita tidak ada daya dan upaya, akan tetapi kita diperintahkan untuk i'dadul quwwah dan sebagainya, mempersiapkan diri. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kita terhadap mereka. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah akan libas habis mereka. Melalui tangan-tangan kita bisa saja, akan tetapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan gempa bumi, tsunami dan semisalnya, entah itu dengan angin, entah itu dengan ditelan perut bumi. Jika Allah kehendaki sangat mudah. Jangankan hanya markas Pentagon, mungkin satu benua bisa Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dalam sekejap. Bisa kalau Allah kehendaki. Al-muhim dalam perkara seperti ini tidak ada yang istilahnya mengherankan bagi kita kalau melihat dari kekuatan Rabbul Alamin. Faquti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu, maka dilibas habis orang-orang yang zalim tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini ayat jelas tegas menyebutkan di saat mereka itu ingkar, di saat mereka itu memilih jalan kekafiran, dibukakan kepada mereka jalan segala sesuatu mereka kuasai. Tetapi itu hanya sekedar istidrat, hingga di saat mereka telah senang, gembira, riang, mendapatkan kemenangan, saat itulah kemudian datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, datang adab Allah Azza wa Jalla menimpa mereka hingga mereka berputus asa dan Allah libas habis mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga menyatakan, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, maka biarkan diriku dan orang yang telah mendustakan hadis ini. Ini pembicaraan ini Al-Qur'an. Biarkan aku bersama dengan orang ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku yang akan memperhitungkannya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku akan memberikan istidrat kepada mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Allah ulur-ulur untuk mereka. Diberikan istidrat, dilulu dari sisi yang mereka tidak sadari. Terus mereka merasa berada di atas kebaikan dan kebaikan. Dan pada saatnya tiba mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Wa umli lahum, dan berikan tangguh kepadaku untuk mereka. Inna kaidi matin, sungguh rencanaku itu sangatlah teguh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rencana-rencana untuk mereka orang kafir. Dan mereka sedikit pun tidak akan bisa selamat dari rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun mereka tidak akan bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka bagi kita kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas kita, ya, untuk kita jalankan. Adapun
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir, maka Allah sendiri akan bertindak mengatasinya. Tetapi intinya di sini bahwasanya kembali kepada inti masalah masail jahiliyah, bahwasanya mereka berhujjah dengan apa yang ada padanya orang-orang yang istilahnya orang-orang yang kokoh kuat, itulah kebenaran. Padahal di sini orang-orang yang terdahulu mereka diberi oleh Allah berbagai macam kekuatan dan kekokohan. Akan tetapi mereka ingkar dan mereka mendapatkan kebinasaan. Allah juga menyatakan wa qala ta'ala wa la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah orang-orang kafir itu mereka menyangka bahwasanya kami memberikan tangguh kepada mereka itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami beri tangguh mereka itu supaya mereka bertambah-tambah dosanya. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi orang kafir kalau mereka itu meninggal dunia dalam waktu yang dekat itu kebaikan bagi mereka. Tetapi kalau orang kafir kalau diberi jatah usia yang panjang itu kebinasaan bagi mereka. Kenapa? Liyazdadu itsma. Semakin bertambah dosanya. Adapun orang yang beriman, dia diberi ujian, dia tidak tahan mendapatkan ujian tersebut, maka berdoa, ya Allah, jika kematian lebih baik bagiku maka matikanlah, jika kehidupan lebih baik bagiku maka sembuhkanlah. Tapi Allah bisa mengucapkan kalimat tersebut. Orang-orang kafir di saat diberi kesehatan justru itu akan menjadi petaka bagi mereka, karena usia semakin panjang semakin berat adab yang akan mereka terima. Allahul musta'an. Dan hanya ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kelihatannya sudah semakin gelap.